Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas surat Al-Asr, yang mana surat Al-Asr ini merupakan surat Makkiyah atau Madaniyah yang terdiri dari salasu ayatin, 3 ayat. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr tuh suaranya. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa. Jadi kalau kita membaca Quran itu kok di situ ada lafaz illa, diusahakan seperti di situ. Ku miturut kula yang Muhammad Ahmad Shodiq, kalau dalam Quran itu ada lafaz illa, diusahakan berhenti di situ, nanti diulangi kembali. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi di sini surat Al-Asr ini, di sini ada beberapa poin yang perlu kita pahami, kita kaji bahwasanya wal asri, demi masa. Di masa, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Dalam kitab Jalalain di situ ditafsiri ad-dahru au ma ba'da zawal ilal ghurub, yakni tahun yang sudah zawal ghurub wa ilal ghurub au sholatul asri. Jadi demi masa, demi waktu. Jadi manusia hidup itu nanti ada batasan waktu yang jelas, batasan waktu yang di situ sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan demi masa, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya jenisnya manusia, lafi khusrin, itu dalam posisi rugi, dalam posisi buntung. Kalau tong Jawa nih, kecuali siapa? Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jadi demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam posisi rugi, kecuali, yakni manusia yang pertama adalah amanu, manusia yang mau beriman kepada Allah, insya Allah tidak akan mengalami kerugian, baik rugi dunia maupun rugi akhirat. Di iman itu penting, karena itu dasar daripada ketauhidan kita bersama, ketauhidan kula panjenengan sedoyo, bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, Allah yang wajib kita sembah, dan hanya Allah lah kita minta pertolongan. Dengan berlandaskan iman, keyakinan, kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, insya Allah tidak akan mengalami yang namanya rugi. Walaupun pada dasarnya manusia itu dalam posisi rugi, kecuali, yakni pertama adalah orang yang mau beriman kepada Allah. Kemudian selanjutnya wa 'amilus sholihat, orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Falaisu fi khusranin, maka tidak ada baginya orang-orang yang mau berbuat baik, itu adalah sebuah kerugian. Nah, berbuat baik itu banyak, bahkan dari hal yang bisa katakan sepele tapi sudah menghasilkan
senyum aja itu bisa dijadikan amal baik atau ibadah. Itu sesuatu yang sangat ringan sebenarnya. Atau kita melihat duri ataupun batu yang disitu menghalang-halangi jalan umum, kita singkirkan, itu juga sebagai amilus sholihat. Apalagi amilus sholihat di sini adalah selalu mentaati perintah-perintah Allah, seperti halnya puasa Ramadan, bulan-bulan ini yang kita lakukan bersama, ataupun mengamalkan kewajiban-kewajiban yang memang itu sudah menjadi kewajiban sebagai hamba kepada Sang Khalik, yakni terutama adalah sholat 5 waktu yang disitu diiringi dengan puasa Ramadan, kemudian haji bila mampu, kemudian zakat, atau yang bisa kita kenal dengan namanya arkanul Islam. Kemudian yang ketiga, watawasaw bil haq, berwasiat dengan sesuatu yang hak, terutama adalah wasiat tentang keimanan, bahwasanya iman itu kalau bisa kita bawa sampai mati, yang mana dalam ayat lain dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kita sekali-kali mati yang tidak membawa iman. Karena apa? Karena kita semua dijadikan oleh Allah, tentunya kita akan kembali kepada yang punya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, bahwasanya pada dasarnya manusia itu dalam posisi rugi, kecuali adalah orang-orang yang mau beriman, orang-orang yang mau berbuat baik, kemudian orang yang selalu memberikan nasihat-nasihat tentang kebenaran, terutama adalah nasihat tentang keimanan, akidah kita bersama, terutama adalah akidah wahidiyah, akidah mengisahkan Allah yang perlu kita tanamkan di dalam hati. Dan selanjutnya watawasaw bis sabr, ya, ini juga berwasiat tentang kesabaran, karena ingat sabar ala ta'ah juga sabar ala maksiat itu juga penting. Sabar tatkala kita taat itu gimana? Sabar yang namanya orang taat itu biasanya banyak ujian, banyak cobaan, juga butuh kesabaran. Apalagi taat kepada Allah, luar biasa, banyak sekali tantangan-tantangan dan ujian-ujian yang nantinya kita akan dapat di dalam menjalankan ibadah atau taat kepada Allah. Dan selanjutnya sabar alal maksiat itu maksudnya bagaimana? Tatkala ada sebuah kemaksiatan, bisakah kita ngempet ataupun menjaga, mengekang? Seperti contoh, ini pas di bulan suci Ramadan, pas dengan arti saum atau puasa itu adalah menjaga hawa nafsu. Termasuk watawasaw bis sabr, sabar atas maksiat. Tatkala kita menghadapi bulan suci Ramadan seperti ini, tentunya kita harus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Maka tatkala kita menjalankan ibadah puasa itu berarti kita sabar alal maksiat. Karena pada kenyataannya masih banyak manusia-manusia yang masih tidak menghiraukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya puasa di bulan suci Ramadan. Makanya pas dalam surat Al-Asr ini dikatakan bahwasanya pada dasarnya manusia itu dalam posisi kerugian, kecuali ada beberapa hal tadi yang sudah saya sebutkan. Mungkin hanya itu dalam kajian surat Al-Asr ini yang kita baca dalam kitab Jalalain atau Tafsirul Jalalain, yang situ sudah dikatakan bahwasanya manusia itu sekali lagi pada dasarnya dalam posisi rugi, kecuali yakni orang-orang yang mau beriman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, qada qadar dan hari kiamat. Kemudian orang yang mau beramal soleh, menanamkan sebuah kebaikan, bercocok tanam kebaikan, karena ad-dunya mazra'atul akhirah, yang tentunya nanti
kita akan mendapatkan hasilnya kalau nanti kita sudah sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam alam akhirat tentunya. Kemudian selanjutnya watawassaw bil haq, kita harus selalu berwasiat-wasiatan tentang sesuatu yang hak, terutama adalah berwasiat tentang keimanan. Jangan sekali-kali keimanan kita bersama tentunya kita jual belikan dengan sebuah harta ataupun dengan apapun yang ada di dunia ini. Kita harus pegang teguh, kita harus bawa sampai mati. Itu yang namanya iman. Makanya berapapun dan apapun harus kita jaga. Keimanan itu adalah harga mati. Kemudian yang terakhir, watawassaw bis sabr, kita harus selalu berwasiat-wasiatan atau menasehati. Istilah wasiat di sini adalah nasihat dan menasehati tentang kesabaran. Karena as-sabrun jamil, dalam Al-Quran dikatakan sabar itu bagus, sabar itu baik, terutama sabar ala ta'ah wa sabar anil maksiyah. Kiranya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya kepada para jamaah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.